Halo, salam semangat. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika SMA. Video ini merupakan lanjutan materi turunan fungsi trigonometri, di mana sebelumnya saya sudah membahas mengenai konsep ataupun cara menentukan turunan fungsi trigonometri. Sekarang saya akan membahas 10 soal dari turunan fungsi trigonometri. Silakan disimak dengan baik ya. Nah, untuk soal yang pertama, turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat kurang 2 adalah f aksen x sama dengan titik-titik. Kalian perhatikan optionnya ya. Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang pertama bisa kita selesaikan menggunakan aturan rantai ya. Jadi fungsinya ini kita akan membuat permisalan. Misalkan U sebagai 3x kuadrat kurang 2, maka turunan dari U, atau kita tulis U aksen, boleh juga DU per DX ya, yaitu 6x. Kemudian V kita misalkan yaitu sin 3x kuadrat kurang 2, atau bisa juga kita tulis sebagai sin U, karena U-nya di sini 3x kuadrat kurang 2. Jadi turunan V atau turunan dari sin U adalah cos U. Selanjutnya, fx ini kita misalkan dengan y, yaitu sin pangkat 4 3x kuadrat kurang 2, atau boleh juga kita tulis sebagai v pangkat 4. Sehingga turunan dari y yaitu 4v pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke rumus aturan rantainya, yaitu tinggal kita kalikan semua turunan ini. Menjadi f aksen x sama dengan 6x dikali dengan cos U dikalikan dengan 4v pangkat 3. 6x dikalikan dengan 4v pangkat 3 hasilnya adalah 24x v pangkat 3 dikali dengan cos U. Nah, sekarang tinggal kita ganti v sama U-nya, di mana v-nya adalah sin 3x kuadrat kurang 2, kemudian cos-nya adalah 3x kuadrat kurang 2. Inilah turunan dari sin pangkat 4 3x kuadrat kurang 2. Kita lihat di option. Di sini jawabannya ada pada option yang E ya. Atau soal seperti ini bisa juga kita selesaikan menggunakan sifat dari turunan. Yang ini ya. Nah, Y sama dengan Gx pangkat N, maka turunannya adalah N dikali Gx pangkat N kurang 1 dikalikan dengan turunan Gx. Kita coba ya. Fungsinya tadi sin pangkat 4, 3x kuadrat kurang 2. Maka f aksen x-nya, nah di sini n-nya 4, berarti kita bawa ke depan. Jadi 4, kemudian sin, pangkatnya kita kurang. Jadi pangkat 4 kurang 1, 3x kuadrat kurang 2. Dikalikan dengan turunan Gx. Gx-nya di sini adalah sin 3x kuadrat kurang 2. Maka turunan dari sin adalah cos 3x kuadrat kurang 2. Kemudian yang di dalam kurung ini kita turunkan juga. Jadi turunan dari 3x kuadrat kurang 2 adalah 6x. Sudah? Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Di sini ada 4, kita kalikan dengan 6x. Yaitu hasilnya adalah 24x dikali sin. Nah, pangkatnya di sini 4 kurang 1 berarti pangkat 3 jadinya ya. 3x kuadrat kurang 2 dikali dengan cos 3x kuadrat kurang 2. Nah, hasilnya sama ya. Jadi itu. Kita boleh menggunakan sifat ini. Kita lihat soal yang kedua. Jika fx sama dengan sin kuadrat 2x tambah pi per 6, maka nilai dari f aksen 0 adalah, kalian lihat optionnya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan gunakan kembali sifat dari turunan fungsi yang tadi ya. Jadi, di sini pangkatnya kita bawa ke depan dulu. Pangkatnya di sini 2. Berarti f aksen x sama dengan 2 dikali dengan sin pangkat n-nya kita kurang 1, berarti 2 kurang 1.
2x tambah pi per 6 dikali dengan turunan sin 2x tambah pi per 6 adalah cos 2x tambah pi per 6 dikali turunannya dari dalam kurung ini. Turunan 2x tambah pi per 6 adalah 2. Kemudian kita kalikan 2 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Nah, untuk pangkatnya di sini 2 kurang 1, 1 ya. Jadi kita tidak perlu tulis lagi. Jadi 4 sin 2x tambah pi per 6 dikali cos 2x tambah pi per 6. Inilah turunan pertamanya. Kemudian karena yang ditanyakan nilai dari f aksen 0, berarti kita substitusikan 0 ini ke turunan pertama. Menjadi f aksen 0 sama dengan 4 dikali sin 2 kali 0 ditambah pi per 6 dikali cos 2 kali 0 ditambah pi per 6. Hasilnya menjadi 4 sin pi per 6 dikali cos pi per 6. Nilai dari sin pi per 6 itu sama dengan sin 30 ya, di mana sin 30 adalah setengah, kemudian cos 30 adalah setengah akar 3. Ini 4-nya bisa kita sederhanakan dengan setengahnya, sehingga hasil akhirnya adalah akar 3. Jadi nilai dari f aksen 0-nya adalah akar 3, yaitu di option C. Soal berikutnya, nomor 3. Fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan sekan 4x. Jika f double aksen x adalah turunan kedua dari f, nilai dari f double aksen pi per 4 adalah, nah ini optionnya. Nah berarti yang ditanyakan nomor 3 adalah nilai dari turunan kedua ketika disubstitusikan pi per 4-nya. Artinya kita akan mencari turunan pertama dulu dari sekan 4x, kemudian turunan pertama ini kita turunkan lagi. Penyelesaiannya, jadi kita gunakan formula dasar dari sekan ya. Ingat turunan sekan itu adalah tangen x dikali sekan x. Kemudian kita juga menggunakan turunan dari tangen x. Turunan dari tangen x adalah sekan kuadrat x ya. Kita langsung saja. Fx-nya di sini adalah sekan 4x, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah 4 tangen 4x sekan 4x. Turunan dari sekan 4x adalah tangen 4x dikali sekan 4x. Kemudian 4 ini adalah turunan dari 4x-nya. Nah, ini adalah turunan pertama. Sekarang kita cari turunan kedua dari ini. F double aksennya kita gunakan rumus sifat kanan yang perkalian ya. Jadi kita akan memisalkan tangen 4x ini dengan U, kemudian sekan 4x ini sebagai V. Kemudian 4 ini tetap ya. Kita tulis F double aksen X sama dengan 4, kemudian U aksen. Berarti turunan dari tangen 4x. Hasilnya adalah 4 sekan kuadrat 4x. Dikalikan dengan V. V adalah sekan 4x. Kemudian ditambah U-nya adalah tangen 4x. Dikali V aksen. Turunan dari sekan 4x. Jadi turunan sekan 4x ya ini ya. 4 tangen 4x kali sekan 4x. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini 4-nya tetap. 4 sekan kuadrat 4x dikali sekan 4x itu hasilnya adalah 4 sekan pangkat 3 4x. Ditambah dengan, di sini tangannya kita kalikan menjadi 4 tangen kuadrat 4x dikali sekan 4x. Selanjutnya, 4 ini kita kalikan ke dalam menjadi 16 sekan pangkat 3 4x ditambah dengan 16 juga ya. Nah, 16 tangen kuadrat 4x sekan 4x. Selanjutnya kita
kita keluarkan 16-nya. Sehingga 16 dikali sekant pangkat 3 4x ditambah tangen kuadrat 4x sekant 4x. Nah, kemudian baru kita substitusikan pi per 4-nya. Jadi f double aksen pi per 4 sama dengan 16 dikali sekant pangkat 3 4 dikali pi per 4 ditambah kuadrat 4 kali pi per 4 dikali sekant 4 pi per 4. 4-nya kita sederhanakan, sehingga nanti yang tersisa adalah pi-nya saja. Nah, kita pindahkan ke atas. Jadinya 16 sekant pangkat 3 pi ditambah tangen kuadrat pi dikali sekant pi. Nilai dari sekant pi atau sekant 180 derajat adalah negatif 1, kemudian tangen dari adalah 0. Sehingga 16 kali negatif 1 pangkat 3, berarti negatif 1 ya. Hasilnya negatif 11, kemudian ini hasilnya 0. Dengan demikian, nilai dari f double aksen pi per 4 adalah negatif 16. Jadi, terdapat pada option A jawabannya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Jika fx sama dengan cos kuadrat 4x, maka f double aksen x-nya sama dengan, nah lihat optionnya. Berarti yang nomor 4 ini sama ya, menanyakan turunan kedua. Kita langsung saja selesaikan. Yang pertama kita cari turunan pertama dari cos kuadrat 4x menggunakan sifat turunan fungsi yang ini. Sehingga n-nya di sini 2, kita bawa ke depan jadi 2. Kemudian cos pangkatnya kita kurangkan 1 dikalikan dengan turunan cos 4x. Turunan cos 4x adalah negatif 4 sin 4x. Nah, atau kita tulis ini dulu. Turunan dari cos 4x adalah negatif sin 4x. Kemudian turunan dari 4x adalah 4. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 4. Atau kita kalikan dengan negatifnya langsung. Menjadi negatif 8. Cos 4x. Ini pangkatnya 1 ya. Karena 2 kurang 1. Dikali dengan sin 4x. Kemudian kita cari turunan keduanya dengan sifat turunan juga yang perkalian. Jadi negatif 8-nya tetap. Kemudian U-nya di sini adalah cos 4x. Kemudian V-nya adalah sin 4x. Jadi turunan cos 4x adalah negatif 4 sin 4x. Dikalikan dengan V-nya adalah sin 4x. Kemudian ditambah U-nya cos 4x dikali turunan V, turunan sin 4x adalah 4 cos 4x. Kemudian ini kita kalikan langsung ke dalam ya. Jadi negatif 8 dikali negatif 4 sin 4x dikali sin 4x itu menjadi 32 sin kuadrat 4x ditambah dengan negatif 8 dikali cos 4x dikali 4 cos 4x adalah negatif 32 cos kuadrat 4x. Kemudian kita buka kurungnya, itu 32 sin kuadrat 4x dikurang 32 cos kuadrat 4x. Nah, inilah turunan kedua dari cos kuadrat 4x. Kita lihat jawabannya ada di option A ya. Dah. Lanjutkan lagi. Soal nomor 5. Jika fx sama dengan sin x ditambah cos x per sin x, maka nilai dari f aksen pi per 2 adalah, kalian lihat optionnya. Nah, untuk soal nomor 5, kita selesaikan menggunakan sifat turunan dalam bentuk pecahan atau pembagian. Yang ini ya. Jadi kita akan memisalkan sin x ditambah cos x itu dengan U, kemudian sin x ini atau penyebutnya sebagai V.
Nah, ini ya. U-nya sama dengan sin X ditambah cos X, maka turunan dari U yaitu cos X min sin X. Selanjutnya V-nya sin X, maka turunan V yaitu cos X. Sudah, tinggal kita substitusi sekarang ke rumusnya ini. Jadi F aksen X sama dengan U aksennya adalah cos X dikurang sin X, dikali V-nya sin X, dikurang U-nya sin X tambah cos X, dikali V aksennya adalah cos X per sin kuadrat X. Kemudian ini kita kalikan masing-masing. Nah, hasilnya menjadi sin X cos X dikurang sin kuadrat X, dikurang sin X cos X, dikurang cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini ada yang sejenis, yaitu sin X cos X. Bisa kita sederhanakan ya, karena sin X cos X dikurang sin X cos X itu sudah 0. Yang tersisa tinggal negatif sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sin kuadrat X. Untuk di pembilang, menjadi negatif sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, bentuk yang di dalam kurung ini bisa kita ubah menggunakan identitas trigonometri yang ini, ya. Di mana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 1, yaitu F aksen X sama dengan negatif 1 per sin kuadrat X. Selanjutnya, kita substitusikan X-nya yaitu pi per 2. Ini menjadi F aksen pi per 2 sama dengan negatif 1 per sin kuadrat pi per 2. Nilai dari sin pi per 2 atau sin 90 adalah 1. Nah, karena di sini dalam bentuk kuadrat, maka satunya juga kita kuadratkan. Min 1 per 1 kuadrat hasilnya adalah min 1. Nah, inilah hasil dari F aksen pi per 2 untuk sin X plus cos X per sin X. Jawabannya ada di option B ya. Sudah. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Turunan pertama dari fx sama dengan akar sin kuadrat 3x pangkat 3 adalah f aksen x, yaitu kalian lihat di optionnya. Untuk penyelesaiannya, nah di sini soalnya dalam bentuk akar ya. Jadi fx-nya sama dengan akar sin kuadrat 3x pangkat 3. Ini bisa kita ubah dulu dalam bentuk pangkat menjadi sin 2 per 3 3x. Nah, ini sama dengan sifat eksponen ya. Dimana ketika kalian memiliki akar A pangkat M dari N itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini bentuknya kita ubah seperti itu. Sehingga sekarang penyelesaian turunan ini kita gunakan sifat yang tadi. Yang ini ya. Jadi, pangkatnya di sini 2 per 3. Kita bawa ke depan. Jadi 2 per 3. Kemudian kita kalikan dengan sin pangkat 2 per 3 kurang 1, 3x. Dikalikan dengan turunan dari sin 3x. Yaitu cos 3x dikalikan dengan turunan 3x yaitu 3. Selanjutnya 3 ini bisa kita sederhanakan. Kemudian pangkat ini juga kita kurangkan. 2 per 3 kurangi 1. Itu negatif 1 per 3 ya. Hasilnya menjadi 2. Dikali sin pangkat negatif 1 per 3. 3x dikali cos 3x. Nah, sebenarnya turunan pertama dari fungsi ini cukup sampai di sini. Cuman kalau kita lihat di option ini belum ada ya. Jadi bentuk ini bisa kita ubah dulu. Di mana pangkat negatif ini kita ubah dulu menjadi pangkat positif, yaitu 2 dikali 1 per sin pangkat 1 per 3, 3x dikali dengan cos 3x. Kemudian bentuk ini bisa kita kalikan dengan sin 3x per sin 3x ya. Karena sin 3x per sin 3x ini kan sama artinya dengan 1. Jadi bentuk ini dikalikan 1 kan tetap.
nggak ada perubahan artinya ya. Jadi tujuan mengalihkan ini supaya kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan option yang ada. Nah, kita akan kalikan satu ini dengan sin 3x menjadi 2 dikali sin 3x per sin pangkat 1 per 3 3x dikalikan dengan cos 3x dikali dengan sin 3x menjadi cos 3x per sin 3x. Nah, kemudian sin 3x ini kan memiliki pangkat yaitu 1 ya. Jadi kita kurangkan pangkatnya. 1 dikurangi 1 per 3 itu adalah 2 per 3. Kemudian cos 3x per sin 3x, kalau kalian perhatikan dalam identitas trigonometri, cos per sin itu sama dengan kotangen. Ya, itu sama dengan kotangen 3x. Nah, jadi inilah turunan pertamanya. Kita boleh tuliskan menjadi 2 kotangen 3x dikali akar sin kuadrat 3x pangkat 3. Kita lihat di optionnya, ini masuk di option E ya. Jelas ya? Selanjutnya soal nomor 7. Jika fx sama dengan 3 sin 2x, maka nilai dari f aksen pi per 2 sama dengan. Ini sama juga dengan soal sebelumnya. Kita tinggal cari dulu turunan dari 3 sin 2x. Jadi turunan 3 sin 2x, 3-nya tetap ya. Turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Kita kalikan 3 dengan 2-nya menjadi 6 cos 2x. Sekarang tinggal kita substitusi pi per 2-nya. Menjadi 6 dikali cos 2 kali pi per 6. 2-nya kita sederhanakan, sehingga yang tersisa adalah 6 cos pi. Nilai dari cos pi atau cos 180 adalah negatif 1. Jadi f aksen pi per 2-nya adalah 6 kali negatif 1, yaitu negatif 6. Ini ada di option yang D. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8. Jika Y sama dengan 3 sin X ditambah cos X, maka D pangkat 3Y per DX pangkat 3 tambah Y sama dengan. Nah, D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ini sama dengan turunan ketiga dari Y yang diminta ya. Jadi langkahnya kita cari dulu turunan pertama, kemudian kita turunkan lagi, mendapatkan turunan kedua. Turunan kedua kita turunkan lagi, kita dapatkanlah turunan ketiga. Kita langsung saja ya. Y-nya di sini adalah 3 sin X tambah cos X. Maka turunan pertama atau DY per DX boleh kita tulis 3 cos X dikurang sin X. Kemudian 3 cos X kurang sin X kita turunkan, yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat atau turunan keduanya. Turunan dari 3 cos X adalah min 3 sin X, kemudian turunan dari sin adalah cos X. Ini turunan kedua. Kemudian turunan ketiga, kita tulis D pangkat 3Y per DX pangkat 3, yaitu turunan dari min 3 sin X adalah min 3 cos X. Kemudian turunan dari cos X adalah min sin. Nah, karena di sini min kali min sin adalah plus sin X. Sudah, jadi inilah turunan ketiga dari 3 sin X ditambah cos X. Nah, karena pertanyaannya di sini ditambah dengan Y, maka turunan ketiga kita tambahkan dengan Y menjadi min 3 cos X ditambah sin X ditambah dengan Y-nya adalah 3 sin X ditambah cos X. Yang sejenis kita selesaikan, min 3 cos X ditambah cos X, hasilnya adalah min 2 cos X, kemudian sin X ditambah 3 sin X adalah 4 sin X. Kita lihat di option. Atau kita boleh tukar posisinya ya. Ini kita taruh 4 sin X-nya di depan, dikurangi dengan 2 cos X. Jadi, jawabannya itu di option yang B.
Bisa? Oke, kita lanjutkan lagi untuk 2 soal. Terakhir ya. Yang nomor 9. Jika Y sama dengan 2 sin 3X dikurang 3 cos 2X, maka DY per DX-nya sama dengan. Nah, DY per DX yang ditanya berarti itu sama dengan turunan pertama. Kita selesaikan langsung ya. Kita tulis Y-nya dulu. 2 sin 3X dikurang 3 cos 2X, maka DY per DX-nya, ini 2-nya tetap. Kemudian turunan dari sin 3X adalah 3 cos 3X. Kemudian negatif 3 ini tetap. Turunan dari cos 2X adalah negatif 2 sin 2X. Kita kalikan 2 kali 3 adalah 6 cos 3X. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2 sin 2X adalah 6 sin 2X. Nah, kita lihat jawabannya. Itu ada di option yang B ya. Nah, itu gampang ya. Next, soal terakhir. Nomor 10. Jika Gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 per 2x kuadrat ditambah 2 cos x, maka G aksen x sama dengan, atau turunan pertama Gx sama dengan. Kita langsung selesaikan. Yang pertama, kita akan ubah dulu bentuk 1 per 2x kuadrat ini menjadi pangkat negatif. Itu menjadi negatif 1 per 2, x pangkat negatif 2. Selanjutnya, tinggal kita turunkan masing-masing ini, di mana turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, kemudian ini setengahnya tetap, min setengah ya. Turunan dari x pangkat negatif 2 adalah negatif 2x pangkat negatif 2 kurang 1. Ditambah dengan 2-nya tetap, kemudian turunan dari cos x adalah min sin x. Kita selesaikan menjadi G aksen x sama dengan 6x, kemudian ini negatif setengah, kita sederhanakan dengan negatif 2. Berarti yang sisa tinggal x pangkat negatif 3. Kemudian ini kita kalikan menjadi negatif 2 sin x. Sekarang kita tinggal ubah x pangkat negatif 3 ini menjadi pangkat positif, yaitu G aksen x sama dengan 6x ditambah 1 per x pangkat 3 dikurang 2 sin x. Inilah turunan pertama dari Gx, yaitu di option yang A. Oke, jadi itulah beberapa soal-soal mengenai turunan fungsi trigonometri yang bisa saya bahas. Jika dirasa penjelasan saya terlalu cepat, silakan diulang videonya ya untuk memahaminya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam memahami materi turunan. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.